Xia Xian tertawa pelan. Anda mengajukan cukup banyak pertanyaan. Ketika saya pertama kali tiba, saya persis seperti itu. Terlepas apakah itu perebutan wilayah, spirit vein, atau harta berharga, semuanya sangat umum. Setelah beberapa saat, Anda akan terbiasa dan tidak akan merasakan hal tertentu. Keduanya mengobrol sambil melaju ke depan. Segera, mereka tiba di pulau mata air surgawi. Pulau itu begitu besar sehingga tidak bisa lagi disebut pulau. Tampaknya setidaknya 10 kali lebih besar dari kota air putih. Atas saran Xia Xian, Xiao Chen pergi ke kota terbesar di pulau itu. Namanya diambil dari nama pulau itu, kota musim semi surgawi. Kita akan berpisah di sini. Terima kasih sekali lagi telah membantu saya. Jika Anda punya waktu, datanglah ke Clear Spring Inn untuk menemukan saya. Setelah keduanya memasuki kota, Xia Xian mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan menuju ke toko-toko di pusat kota. Saat dalam perjalanan ke kota tadi, Xia Xian bercerita sedikit tentang kekuatan Holy Fire Manor. Di kelompok selatan, Holy Fire Manor adalah salah satu kekuatan yang lebih kuat. Namun, dibandingkan dengan gereja kegelapan dan geng serigala darah, serta beberapa kekuatan lain di tanah sunyi kuno, mereka jauh lebih lemah. Penguasa Istana Api Suci adalah seorang raja bela diri. Ada juga seorang yang ditahbiskan yang merupakan raja bela diri. Setelah itu, ada 10 penatua, mereka semua adalah raja bela diri setengah langkah. Qin-tua adalah salah satu dari tetua itu. Mengingat hal ini, Xiao Chen santai. Kemungkinan Holy Fire Manor mengirimkan seorang tetua untuk menangkapnya tidaklah besar. Bagaimanapun, Qin-tua hanyalah seorang penatua. Sulit baginya untuk memerintahkan sesepuh lain berkeliling. Selama tidak ada raja bela diri setengah langkah, Xiao Chen bisa melarikan diri dengan mudah, bahkan jika lawannya adalah raja bela diri kelas superior. Banyak orang berkeliaran di jalanan kota. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa yang tidak berkultivasi. Namun, ada banyak ahli juga. Ada banyak martial king. Kadang-kadang, Xiao Chen melihat satu atau dua puncak raja bela diri tingkat tinggi. Yang paling mengejutkan Xiao Chen adalah dia melihat banyak penggarap iblis. Mereka tampak berbeda dari manusia. Misalnya, iblis banteng memiliki tanduk kecil di kepala mereka, dan iblis serigala surgawi memiliki telinga tajam dan mata perak. Beberapa ras iblis bahkan tidak terlihat seperti manusia. Beberapa memiliki bulu tebal atau ekor panjang. Namun, kebanyakan orang sangat tenang ketika melihat para penggarap iblis ini. Mereka tidak takut sama sekali. Bahkan orang biasa pun tidak takut. Sebaliknya, hanya Xiao Chen yang melihat sekeliling, jelas terkejut. Anak nakal, apa yang kamu lihat? Apa yang perlu dilihat? Aku akan mencabik-cabikmu dengan tangan kosong. Tiba-tiba, seseorang meneriaki Xiao Chen. Suaranya menggelegar hingga membuat gendang telinga terasa sakit. Itu adalah seorang kultivator Tiger Vien yang tingginya 2 meter dan sangat gagah. Bulu kuning tebal menutupi tubuhnya. Ketika iblis harimau melihat Xiao Chen menyerangnya, dia merasa sangat kesal. Dia membuka rahangnya dan berteriak padanya. Tinju Tiger Vien berderak saat dia berjalan ke arah Xiao Chen dengan aura yang menyala-nyala. Suara gemuruh menarik perhatian banyak orang di jalan besar ini. Orang-orang itu tampaknya tidak menganggap situasi ini aneh. Ketika mereka melihat ada kemeriahan, mereka langsung datang untuk menonton. Xiao Chen mau tidak mau merasa malu. Dia tidak menyangka momen keingintahuannya akan mengundang masalah. Berdasarkan aura kultivator Tiger Vien, dia seharusnya menjadi raja bela diri kelas medial biasa. Permintaan maaf saya baru saja tiba di tanah sunyi kuno dan merasa penasaran. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Ini ada 200 batu roh kelas medial. Lebih baik menghindari masalah jika dia bisa membantu. Xiao Chen telah menyinggung Holy Fire Manor. Selain itu, Qin-tua memiliki beberapa teman bersamanya. Tidak pantas dia menimbulkan keributan. Selain itu, Xiao Chen salah dalam hal ini. Dia menatap orang lain seolah-olah dia adalah monster tanpa alasan sama sekali. Siapapun akan merasa kesal karenanya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan beberapa batu roh, maka semuanya akan baik-baik saja. Kultivator Tiger Vien menangkap tas yang dilemparkan Xiao Chen. Dia menghitung batu roh dan berkata, 200 terlalu sedikit. Serahkan 1000 batu roh kelas medial, jika tidak,
kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Melihat situasinya, Tiger Vian mencoba menipu Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin dan berkata, maaf. Saya memiliki batu roh, tetapi saya tidak memberikannya kepada Anda. Ekspresi kultivator Tiger Vian berubah menjadi pucat saat dia berkata, kamu benar-benar bodoh dan ceroboh. Bahkan jika kamu menyerahkan batu roh sekarang, itu akan sia-sia. Mati. Kultivator Tiger Vian meraung dan mendorong tanah dengan ganas. Retakan kecil muncul di jalan. Sosoknya berkedip saat tinju besarnya meninju keras ke arah Xiao Chen. Bang, bang, bang. Gambar seekor harimau ganas tampak muncul di kepalan tangan. Aura kultivator Tiger Vian langsung melonjak saat dia mengirimkan angin tinju, menciptakan ledakan sonik yang intens. Kak bisa. Xiao Chen hendak bergerak ketika seorang pria berpakaian ungu melompat turun dari sebuah restoran ke samping. Pria berpakaian ungu itu merentangkan jari-jarinya dan meraih tinju kultivator Tiger Vian. Orang asing itu dengan mudah membubarkan angin tinju dengan aura yang melonjak. Tidak peduli seberapa keras kultivator Tiger Vian berjuang, dia tidak bisa maju atau mundur. Pria berpakaian ungu itu berbalik dan berkata kepada kultivator Tiger Vian, kembalikan batu roh, dan kamu boleh pergi. Jiang Zimo, ketika kultivator Tiger Vian melihat wajah pria berpakaian ungu itu, ekspresinya segera berubah. Dia menyerahkan tas batu roh dan segera pergi. Ketika kerumunan di sekitar melihat bahwa kegembiraan telah berakhir, mereka berpencar dan kembali ke urusan masing-masing. Jiang Zimo melemparkan tas batu roh ke Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum lembut dan berkata, lain kali jangan bermurah hati. Ini batu rohmu. Xiao Chen menangkap tas itu. Kemudian, dia tampak sebagai pria berpakaian ungu yang anggun, tampan, tinggi, dan mengesankan. Dia bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum berkata, kamu juga seorang iblis. Mengapa kamu membantuku? Ketika Jiang Zimo melihat Xiao Chen mengetahui identitasnya, dia tidak terlalu terkejut. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak membantu Anda. Saya membantu mereka. Dengan kekuatanmu, bahkan jika dia bekerja dengan teman-temannya, mereka tidak akan menandingimu. Selain tanda belah ketupat Qian di dahi Jiang Zimo, dia tidak memiliki karakteristik iblis apapun. Sebenarnya, Xiao Chen hanya bisa mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang iblis karena energi mentalnya yang kuat. Dia merasakan aura yang berbeda dari aura manusia tetapi tidak memverifikasinya. Tidak ada cara untuk memverifikasi ras Vian Jiang Zimo. Xiao Chen merasa aneh bahwa dia tidak memiliki karakteristik khusus dari para iblis. Beberapa iblis memiliki karakteristik yang jelas. Beberapa tidak begitu jelas. Logikanya, mereka semua adalah iblis dan seharusnya tidak ada perbedaan seperti itu di antara mereka. Dari ras Vian, Tiger Vian suka memanfaatkan manusia. Mereka seringkali mencoba mengintimidasi manusia yang baru memasuki tanah sunyi kuno. Jika Anda menawarkan 10 batu roh kelas medial, mereka akan meminta 100. Jangan terlalu ceroboh lain kali. Jiang Zimo tersenyum tipis saat dia menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Xiao Chen berkata dengan tenang, maksudmu aku boros. Bisa dibilang begitu, Jiang Zimo mengangkat bahu sedikit sambil tersenyum. Itu benar. Anda juga menerima undangan, bukan? Kalau iya, kenapa kamu tidak naik dan duduk bersamaku? Kami menuju ke arah yang sama. Xiao Chen merasa agak bingung. Dia ragu ketika bertanya, undangan apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Itu aneh. Dia masih sangat muda, namun auranya sangat mantap. Energi mentalnya juga sangat kuat. Logikanya, dia seharusnya menerima undangan. Jiang Mozi merasa agak bingung. Dia menatap Xiao Chen dalam-dalam dan berkata, apakah kamu berani menerima serangan telapak tangan dariku? Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tahu bahwa pihak lain tidak mencoba memulai perkelahian. Pihak lain hanya ingin menguji kekuatannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia setuju. Bagaimanapun, Xiao Chen tidak akan mengalami kerugian apapun. Siapa yang tahu, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa keuntungan. Maaf atas pelanggaran ini. Setelah Jiang Zimo melihat Xiao Chen mundur 100 meter, sosoknya bersinar, dan dia mengirimkan serangan telapak tangan langsung ke wajah Xiao Chen. Serangan telapak tangan ini tampaknya tidak mewah, dan tampaknya tidak terlalu cepat. Bahkan tidak menimbulkan angin apapun.
Tidak ada fluktuasi dalam ruang juga. Itu sangat jelas. Mengenai aura, itu bahkan tidak 1% pun dari apa yang ditampilkan oleh pembudidaya Tiger Vien sebelumnya. Perasaan yang sangat aneh. Rasanya seperti anak kecil sedang bermain rumah-rumahan. Jiang Zimo berkata dia akan memukul Xiao Chen, dan dia segera melakukannya dengan cara yang terlihat biasa. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah, tiba-tiba berubah menjadi serius. Ia berpikir dalam hati, esensinya ditarik, tidak dibiarkan bocor. Semua energi terfokus pada telapak tangan. Tingkat kendali seperti itu sangat menakutkan. Ada banyak sekali pori-pori di telapak tangan. Disadari atau tidak, seseorang biasanya akan membiarkan aura keluar dari telapak tangannya. Namun, Jiang Zimo berhasil tidak mengeluarkan energi apapun dari telapak tangannya. Terlebih lagi, meski telapak tangannya cepat, namun tidak menimbulkan suara atau angin apapun. Dia sudah menyatu dengan alam. Bahkan sebagian besar Raja Bela Diri pun tidak bisa mencapai keterampilan seperti itu. Seseorang harus berlatih selama beberapa dekade dan memiliki bakat luar biasa sebelum mereka dapat mencapai hal ini. Telapak tangan Jiang Zimo telah tiba sebelum Xiao Chen. Tidak ada waktu untuk berpikir. Karena dia setuju untuk menerima serangannya, dia tidak bisa menggunakan 9 transformasi naga jelajah atau metode indah lainnya untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapi serangan telapak tangan ini secara langsung. Xiao Chen mengepalkan tangannya, dan tulangnya retak. Seluruh kekuatan di tubuhnya berkumpul. Gambar seekor harimau dan seekor naga melingkari lengannya saat mereka mengaum. Xiao Chen mengangkat auranya ke puncaknya. Karena dia tidak bisa sepenuhnya menahan auranya, dia mungkin juga melepaskan semuanya, menampilkannya secara sembarangan. Bang! Tinju dan telapak tangan berbenturan, dan angin kencang bertiup. Saat serangan telapak tangan Jiang Zimo yang tampak biasa bersentuhan dengan tinju Xiao Chen, serangan itu melepaskan kekuatan luar biasa yang dapat merobohkan gunung atau membalikkan lautan. Angin kencang bertiup ke segala arah, dan ikat rambut yang menahan rambut Xiao Chen terlepas, menyebabkan rambutnya kusut berantakan tertiup angin. Pakaiannya berkibar. Angin membuat sulit untuk membuka mata. Kekuatan besar menyebar dari lengan Xiao Chen ke kakinya, lalu ke tanah. Batu bata di jalan itu hancur. Angin kencang menyebabkan pecahan batu bata beterbangan dan berputar mengelilingi keduanya. Lengan Xiao Chen terasa sakit karena dia hampir terlempar. Sulit membayangkan sesuatu yang begitu sunyi bisa meledak dengan kekuatan sekuat itu. Lebih jauh lagi, energi pihak lain sepertinya tidak ada habisnya dan tiada henti. Rasanya seperti sungai yang mengalir tanpa henti, mengalir deras ke arah Xiao Chen. Saya tidak bisa terus seperti ini. Teknik budidaya pihak lain agak tidak biasa. Energi dari telapak tangannya sangat merata. Dari awal hingga akhir tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika Xiao Chen ingin bersaing dalam ketekunan, lawannya pasti akan menang. Dia harus menjatuhkannya kembali dalam satu tarikan napas. Mata Xiao Chen membelalak, dan pusaran ki ungu di dantainya berputar dengan cepat. Dia menggabungkan kekuatan fisik dan esensinya, dan kekuatan di tinjunya meningkat secara eksplosif. Ledakan. Peningkatan yang tiba-tiba membuat Jiang Zimo mundur 5 langkah sebelum dia perlahan berhenti. Pecahan batu yang melayang di sekitarnya juga jatuh. Pertukaran telah berakhir. Jiang Zimo tidak melanjutkan lagi. Dia tampak sangat tenang, dia bahkan tidak perlu mengatur esensinya sebelum dia berjalan ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menarik tinjunya dan bersantai, sedikit mengatur esensinya saat dia melakukannya. Setelah itu, aura yang melonjak di tubuhnya menjadi tenang. Ketika Xiao Chen melihat Jiang Zimo tampak tenang, seolah-olah dia baru saja mengirimkan serangan biasa, Xiao Chen mau tidak mau merasa penasaran dengan teknik budidaya yang dia praktikkan. Jiang Zimo menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata, "Tidak buruk. Anda adalah orang pertama di generasi kami yang memukul mundur saya dengan satu pukulan." Xiao Chen tersenyum pahit, bagaimana tidak buruknya. Saya telah menggunakan kekuatan penuh saya. Melihat sikap santaimu, kamu mungkin hanya menggunakan 20% kekuatanmu. Jiang Zimo tersenyum sambil menjelaskan, kamu tidak harus terlalu rendah hati. Saya menggunakan kekuatan penuh saya juga. Hanya saja teknik budidaya saya sedikit istimewa. Bahkan jika aku dipukuli sampai mati, aku akan tetap terlihat sesantai ini. Xiao Chen tersenyum mendengar pernyataan ini.
Kata-kata orang ini menarik. Dia tampaknya berpikiran luas, dan temperamennya cocok dengan Xiao Chen. Namun, teknik budidaya ini sungguh aneh. Aura dan kekuatan yang ditampilkan saat menggunakan 20% dan kekuatan penuh berbeda, akan ada tingkat kelelahan yang berbeda juga. Tidak ada yang akan menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Jika ya, mereka tidak akan bertahan lama, dan esensi mereka akan segera terkuras. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benak Xiao Chen, mungkin jumlah waktu Jiang Zimo dapat bertahan menggunakan kekuatan penuhnya setara dengan aku mempertahankan 20% kekuatanku. Jika demikian, teknik budidaya Jiang Zimo sangatlah mengerikan. Jiang Zimo melanjutkan, kekuatanmu pasti memenuhi persyaratan. Kerugian mereka adalah mereka tidak mengirimi Anda undangan. Aku belum menanyakan namamu. Kamu berasal dari negara dan sekte mana? Xiao Chen menangkupkan tangannya dan berkata, Xiao Chen dari bangsa Qin besar. Saat ini tidak ada sekte. Saat Jiang Zimo mengulangi nama Xiao Chen, dia merasa nama itu agak familiar. Namun, dia tidak ingat di mana dia mendengarnya. Saudara Xiao Chen, bagaimana dengan ini? Pada tanggal 17 bulan depan, jika Anda punya waktu, kunjungi halaman belakang Clear Spring Inn. Saya pikir Anda akan tertarik. Secara kebetulan, saya punya surat rekomendasi yang bisa saya berikan kepada Anda. Clear Spring Inn, bukankah itu penginapan tempat Xia Xian menginap? Apakah Jiang Zimo dan Xia Yiyan datang untuk tujuan yang sama? Xiao Chen tidak repot-repot memikirkan hal ini untuk saat ini. Dia menatap Jiang Zimo yang mengesankan dan mengesankan. Dia merasa curiga ketika bertanya, ngomong-ngomong, ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Kenapa kamu begitu ramah? Jiang Zimo tertawa dan berkata, apakah kamu takut aku akan menjebakmu? Mari kita begini, saya tidak akan memaksa atau membujuk Anda. Pada tanggal 17 bulan depan, jika Anda tertarik, luangkan waktu untuk melihatnya. Saya jamin Anda tidak akan kecewa. Aku akan pergi dulu. Itu benar, para iblis harimau itu mungkin akan menyergapmu nanti. Bersikaplah santai terhadap mereka. Jiang Zimo berbalik dan melompat kembali ke restoran. Xiao Chen juga tidak berlama-lama. Dia menuju toko terbesar di kota. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di restoran, di meja di samping jendela, seorang gadis berambut perak menatap punggung Xiao Chen, tenggelam dalam pikirannya. Gadis berambut perak itu memiliki wajah yang cantik. Dia tampak seperti peri dari dunia Xiao Chen sebelumnya. Namun, mata peraknya tidak mengandung emosi, mereka tampak sangat kedinginan. Ketika gadis berambut perak melihat Jiang Zimo kembali, dia bertanya dengan cemas, Zimo, siapa itu? Dari sekte mana dia berasal? Jiang Zimo melihat ekspresi cemas gadis berambut perak itu dan merasa heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu peduli pada orang lain. Sinya, apakah kamu mengenali orang ini? Gadis berambut perak itu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, dia memiliki aura yang sangat mirip dengan seseorang yang pernah saya kenal, tetapi mereka terlihat berbeda. Jiang Zimo mengangguk dan berkata, dia adalah Xiao Chen. Dia terlihat cukup kuat tetapi tidak berafiliasi dengan sekte manapun. Saat gadis berambut perak mendengar ini, dia merasa agak kecewa. Dia berkata dengan lembut, oh, sepertinya saya mengenali orang yang salah. Yang saya kenal bermarga Ye. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ada banyak toko di kota yang melayani para petani. Xiao Chen berhenti di salah satu toko terbesar. Toko itu memiliki suasana sederhana dan dibangun dari kayu. Ada banyak orang yang keluar masuk, itu sangat ramai. Kata-kata, paviliun angin mengalir, menghiasi papan nama itu dengan warna emas. Xiao Chen mengikuti kerumunan dan masuk. Toko itu sangat besar. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat segala macam barang di aula di lantai pertama. Ada rak khusus untuk senjata roh, yang berisi deretan berbagai senjata. Semua tingkatan dan peringkat senjata roh hadir. Bahkan ada ratusan senjata roh peringkat mendalam ke atas. Di sebelah senjata roh ada rak untuk semua jenis battle armor. Bersamaan dengan senjata roh, mereka membentuk area melingkar untuk senjata. Zona senjata terletak di tengah aula. Rak-rak di sepanjang dinding berisi segala macam jamu dan pil obat. Barang-barangnya terorganisir dengan sangat baik. Xiao Chen merasa seperti berada di supermarket di kehidupan sebelumnya.
Satu-satunya perbedaan adalah tampilannya lebih kuno dan alami. Pahlawan muda, apakah kamu di sini untuk senjata roh atau armor pertempuran? Atau mungkin Anda ke sini untuk memesan senjata khusus? Toko kami adalah salah satu dari sedikit mitra dari Heavenly Craft Manor di Tanah Sunyi Kuno. Apapun yang Anda inginkan, kami dapat mewujudkannya. Ketika seorang pelayan melihat Xiao Chen melihat sekeliling zona senjata, dia dengan cepat bergegas maju sambil tersenyum dan menyapanya dengan hangat. Ketika pelayan ini menyebutkan Heavenly Craft Manor, dia memancarkan rasa bangga. Seolah-olah bekerja dengan Heavenly Craft Manor adalah suatu prestasi yang sangat mengesankan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saya di sini bukan untuk membeli, tetapi saya memiliki sesuatu untuk dijual." Apakah paviliun angin mengalir menerimanya? Senyuman pelayan itu tidak berubah ketika dia berkata, "Ya, benar. Naiki tangga itu. Setelah Anda melewati paviliun harta karun di lantai 2, Anda akan tiba di lantai 3 di mana kami memiliki penilai yang terlatih khusus. Saya jamin pahlawan muda tidak akan menderita kerugian di sana. Hanya ada sedikit orang di paviliun harta karun. Ukurannya kurang dari setengah aula di lantai pertama." Sekilas, Xiao Chen tahu alasannya. Paviliun harta karun menjual segala macam teknik budidaya dan teknik bela diri. Ada juga beberapa senjata rahasia tingkat rendah awal, beberapa pil obat yang berharga, dan segala jenis biji berharga. Barang-barang ini sangat mahal. Hanya sebagian kecil petani yang mampu membeli barang seperti itu. Xiao Chen terus menaiki tangga dan tiba di lantai 3 paviliun angin mengalir. Dibandingkan dengan lantai 2, jumlah orang di sana lebih sedikit. Lantai 3 juga lebih sepi, tidak ada kebisingan dan hiruk-pikuk lantai pertama. Semua orang hanya menunggu dalam diam. Xiao Chen duduk di kursi kayu, dan seorang gadis pelayan segera datang dan menuangkan teh untuknya. Layanan mereka sangat baik. Xiao Chen mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, dia bertanya kepada gadis pelayan itu, "Berapa lama saya harus menunggu sebelum giliran saya?" Gadis pelayan itu tersenyum dan menjawab, "Pahlawan muda, aula penilaian paviliun angin mengalir hanya akan menghibur 3 pelanggan dan setiap saat untuk memastikan keadilan. Beberapa harta karun mudah dinilai dan ada pula yang sangat sulit. Sulit untuk mengukur waktu yang dibutuhkan. Melihat sekeliling dan menghitung jumlah orang yang menunggu, sepertinya itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam." Xiao Chen meletakkan cangkir teh dan menutup matanya untuk tertidur. Untungnya, Xiao Chen memiliki banyak kesabaran. Dia tidak menganggap menunggu itu membosankan. Beberapa orang di dekatnya tidak tahan dengan kebosanan dan mulai mengobrol satu sama lain. "Apakah kalian sudah mendengarnya? Penatua ketujuh dari Rumah Api Suci King Feng memimpin sekelompok orang ke medan perang iblis untuk membunuh iblis darah. Dalam prosesnya, 3 raja bela diri setengah langkah tewas. Setelah membunuh Blood Demon tingkat tinggi dengan susah payah, seseorang merampoknya. Tiba-tiba, seseorang menyebutkan kejadian baru-baru ini dari Demon Battlefield. Holy Fire Manor adalah kekuatan yang sangat terkenal di Kepulauan Selatan. Ketika seseorang menyebutkan Holy Fire Manor, hal itu menarik perhatian beberapa orang yang menunggu di aula. Seorang kultivator berpakaian kuning bertanya, "Kapan hal itu terjadi? Mengapa saya tidak mendengar apapun tentang hal itu?" "Hehe, itu terjadi seminggu yang lalu. Tentu saja Anda belum pernah mendengarnya. Sejauh ini, kabar tersebut hanya tersebar di seluruh Pulau Boulder dan markas Holy Fire Manor, Pulau Api Suci. Namun, mungkin akan segera menyebar ke seluruh Pulau Selatan." Pembudidaya berbaju hijau, yang berbicara pada awalnya, dengan bangga menyatakan. "Siapa yang begitu kuat untuk merampok inti iblis darah iblis tingkat tinggi dari bawah hidung 10 raja bela diri setengah langkah yang aneh? Dia setidaknya harus berasal dari kerajaan marsial monark." Kultivator berpakaian hijau tertawa, "Tebakan Anda salah besar. Pikirkan tentang itu. Mengapa para penggarap raja bela diri menginginkan inti iblis darah iblis tingkat tinggi? Mereka telah membuka lautan kesadarannya. Jika mereka mau, mereka akan memerlukan inti iblis jenderal iblis darah. Inti iblis dari Blood Demon biasa tidak berguna bagi mereka. Maka itu pasti merupakan puncak setengah langkah marsial monark lainnya. Dia mungkin membutuhkan inti iblis darah tingkat tinggi untuk membuka lautan kesadarannya." Kultivator berbaju hijau terus tertawa, "Salah lagi. Orang yang merebut inti iblis hanyalah seorang raja bela diri kelas rendah.
Dia tidak hanya merebut inti iblis, tapi dia juga mengambil 3 harta karun rahasia tingkat medial dari tangan iblis darah dan mayat 3 raja bela diri setengah langkah. Dia mencuri semua keuntungan dari pertempuran itu. Bagaimana bisa Raja Bela Diri kelas rendah melakukan semua ini di bawah pengawasan begitu banyak Raja Bela Diri setengah langkah? Itu sangat mustahil. Anda pasti melebih-lebihkan. Beberapa orang di samping menggelengkan kepala. Mereka jelas tidak percaya pada penggarap warna hijau. Kultivator berpakaian hijau tersenyum tipis dan tidak berusaha membela diri. Terserah kamu apakah kamu mau percaya padaku atau tidak. Segera, Anda akan mengetahui kebenarannya. Topik ini berlanjut beberapa saat hingga seseorang mengangkat topik baru. Ujian menara sunyi kuno sepertinya akan dimulai lagi. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi kali ini. Saya kira akan ada lebih banyak orang dari sebelumnya. Terlalu banyak orang jenius di generasi ini. Akan sulit bagi negara jin besar untuk terus memonopoli posisi teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara. Mungkin tidak demikian. Bangsa jin agung memiliki vena roh paling banyak di benua Tianwu. Mereka bahkan memiliki lebih banyak kejeniusan daripada yang lain. Akan menjadi tantangan bagi 4 negara lainnya untuk menduduki 10 besar. Mari kita lihat hasil dari Menara Desolate kuno. Jika seseorang bisa mencapai lantai 7 Menara Desolate kuno, mungkin ada kemungkinan hal itu terjadi. Itu sulit. Selain orang-orang dari era Kaisar Guntur, tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai lantai 7 dalam beberapa ribu tahun terakhir. Saat ini, para jenius di era ini masih terus berkembang. Kami harus menunggu setidaknya 10 tahun. Uji coba Menara Desolate kuno akan segera dimulai. Apakah itu ada hubungannya dengan Jiang Zimo dan Xia Xian? Xiao Chen membuka matanya. Ketertarikan muncul di mata Xiao Chen. Dia bermaksud bertanya lebih banyak tentang hal itu tetapi. Pahlawan muda, giliranmu. Pada saat ini, seorang gadis cantik datang dan berbicara kepadanya dengan lembut. Sepertinya aku hanya bisa membiarkannya pergi untuk saat ini. Namun, saya sekarang memiliki petunjuk tentang Menara Desolate kuno. Seharusnya mudah untuk mempelajarinya lebih lanjut nanti. Xiao Chen bangkit dan mengikuti gadis pelayan itu ke kamar di depan. Ketika kultivator berbaju hijau melihat Xiao Chen bangun, dia tenggelam dalam pikirannya sambil memperhatikan punggungnya. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan Xiao Chen. Namun, sekarang setelah penggarap pakaian hijau melihat punggung Xiao Chen, dia mulai berpikir. Dia mengenakan jubah putih dan merupakan Raja Bela Diri kelas rendah. Dia terlihat lebih muda dari 20 tahun. Sayangnya, saya tidak melihatnya membawa pedang. Dia harus memilikinya di lingkaran spasialnya. Kultivator berbaju hijau bergumam pada dirinya sendiri. Saya harus mengikutinya dengan cermat. Jika dia seorang ahli pedang, kemungkinan besar dia adalah orang itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam ruang penilaian, seorang lelaki tua menyesap teh. Ketika dia melihat Xiao Chen masuk, dia tersenyum dan berkata, diriku yang rendah hati adalah matua dari paviliun angin mengalir. Jika pahlawan muda bermaksud menjual sesuatu, tolong bawa mereka keluar untuk ditunjukkan kepadaku. Xiao Chen mengangguk tetapi tidak berkata apa-apa. Dia mengarahkan cincin semesta miliknya ke ruang kosong di aula dan tumpukan besar benda berjatuhan. Ketika suara itu berhenti, tumpukan berbagai macam barang setinggi 1 meter muncul di tengah aula. Tetua Ma hampir meludahkan teh yang diminumnya. Tetua Ma berhasil menahan diri untuk tidak menumpahkan teh sambil berkata dengan ekspresi yang agak tidak enak dilihat, adik, apakah kamu di sini untuk main-main? Tahukah kamu tempat seperti apa paviliun angin mengalir milikku? Beraninya kamu menunjukkan setumpuk sampah kepadaku. Jelas, pihak lain tidak menganggap semua barang itu berharga. Dia merasa Xiao Chen ada di sini untuk membodohinya. Xiao Chen duduk dengan tenang dan berkata, kamu akan tahu apakah itu benar-benar tumpukan sampah atau tidak ketika kamu melihatnya sendiri. Ketika Matua melihat sikap percaya diri Xiao Chen, dia ragu-ragu. Dia berjongkok dengan setengah tidak percaya dan dengan santai mengambil sebotol pil obat. Tetua Ma membuka botolnya, dan aroma harum tercium. Dia mengendusnya, dan ekspresinya berubah. Dia berkata, ini adalah pil obat peringkat 6. Jika Martial Saint menggunakannya, itu dapat meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Nilainya 10.000 batu roh kelas rendah.
Tepat setelah Matua berbicara, dia dengan cepat mengambil sebuah buku rahasia yang menguning. Ini adalah teknik budidaya peringkat bumi tingkat rendah. Itu bisa digunakan hingga ranah Martial King. Nilainya 100.000 batu roh kelas rendah. Ada 10 senjata roh peringkat bumi kelas rendah di sini. Ini adalah Snow Ginseng berusia 300 tahun. Ini adalah Battle Armor, dan ini adalah teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Ada harta karun rahasia kelas rendah di sini juga. Dengan setiap kalimat yang diucapkan Matua, ekspresinya semakin berubah. Bagaimana ini bisa menjadi tumpukan sampah? Dia salah menilai barang-barang ini. Meskipun setiap item tidak terlalu berharga dan tidak dapat membangkitkan minat padanya, dengan jumlah item di sini, nilai totalnya akan sangat mencengangkan. Setidaknya ada 1000 item. Agar begitu banyak item lain-lain muncul pada satu orang, dia harus merampok klan yang kuat atau membunuh banyak kultivator peringkat tinggi. Tetua Ma merasa heran. Xiao Chen tampak berusia tidak lebih dari 20 tahun. Apapun masalahnya, kekuatan masa mudanya tidak dapat diduga. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Tetua Ma tidak lagi berani meremehkan Xiao Chen seperti sebelumnya. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya, saya minta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Orang tua ini menilai terlalu tergesa-gesa. Saya harap adik akan memaafkan saya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, sudahlah, bantu aku menilai ini dengan cepat. Saya hanya tertarik pada bisnis dan tidak tertarik pada hal lain. Tentu saja, tidak realistis jika hanya mengandalkan Matua untuk menilai segalanya. Tetua Ma memanggil seorang gadis pelayan dan memberinya beberapa instruksi. Setelah 1 jam, 10 penilai muda muncul dari pintu belakang ruang penilaian. Tetua Ma menjelaskan, saya telah memanggil mereka dari cabang lain. Jangan meremehkan mereka karena masih muda. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam menilai item Anda. Xiao Chen mengangguk dan tidak keberatan. Setelah 2 jam dan efek sulit dari 11 penilai, semua item lainnya telah dinilai. 10 penilai dari cabang pamit, dan tak lama kemudian, hanya Matua dan Xiao Chen yang menempati aula. Matua menyerahkan sebuah daftar dan berkata kepada Xiao Chen dengan ekspresi lelah, adik, lihatlah. Nilai totalnya adalah 3 juta batu roh kelas rendah. Jika Anda mengubahnya menjadi batu roh kelas medial, jumlahnya akan menjadi 25.000. Saya yakin Anda sudah memahami alasannya. Xiao Chen memeriksa daftar itu dan tidak menyatakan keberatan. Xiao Chen memang sadar. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun. Tetua Ma tersenyum lembut dan berkata, itu bagus. Keluarkan Ancient Desolate Pass Anda, dan kami akan menandatangani kontraknya. Setelah itu, kami dapat segera memberikan Anda batu roh. Xiao Chen tercengang. Dia tidak menyangka akan membutuhkan Ancient Desolate Pass saat melakukan transaksi seperti itu. Mau tak mau dia merasa sedikit tertekan, saya belum memiliki Ancient Desolate Pass. Apakah kami masih bisa menyelesaikan transaksinya? Tetua Ma sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia agak heran. Tanpa diduga, pemuda ini baru mengenal tanah sunyi kuno. Dia bahkan belum membuat jalur desolate kuno. Ini membuat segalanya menjadi sedikit sulit. Bukannya lelaki tua ini ingin mempersulitmu, tapi tanpa Ancient Desolate Pass, pajak yang harus kamu bayar untuk transaksi sebesar itu cukup besar, Matua menjelaskan dengan lembut. Karena ini masalah uang, maka mudah untuk mengatasinya. Xiao Chen berkata, bagaimana dengan ini? Ikuti daftarnya dan tulis sebagai 25.000 batu roh kelas medial. Namun, saya hanya akan mengambil 20.000 batu roh kelas medial. Transaksi berbagai macam barang ini merupakan pendapatan tak terduga bagi Xiao Chen. Tidak masalah apakah penghasilannya lebih atau kurang. Jika dia harus membuat jalur desolate kuno, hal itu akan menimbulkan masalah. Tetua Ma segera mengerti. Dia memahami kemurahan hati Xiao Chen. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin mendapatkan barang-barang ini dengan membunuh orang lain dan terburu-buru untuk menyingkirkannya. Namun, Tetua Ma mengingatkan, pikirkan baik-baik. Tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuat Ancient Desolate Pass. Anda akan menghemat 5.000 batu roh kelas medial dengan melakukan itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya sudah mengambil keputusan. Setelah keduanya menandatangani kontrak, Matua memperlihatkan sekotak batu roh dan memberikannya kepada Xiao Chen untuk dihitung. Dengan sapuan sense spiritualnya,
dia merasakan bahwa nomornya benar. Jadi, dia melemparkannya ke dalam cincin semesta miliknya. Cincin alam semesta Xiao Chen memiliki lebih banyak ruang yang tersedia sekarang. Jumlah batu roh kelas medial sekarang mencapai setidaknya 150.000. Selain itu, dia memiliki jutaan batu roh kelas rendah dan 100 batu roh kelas tinggi yang sangat berharga. Xiao Chen keluar dari ruang penilaian dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa kultivator berbaju hijau belum pergi. Terlebih lagi, ketika kultivator itu melihatnya, kelopak matanya bergerak-gerak. Itu aneh. Biasanya, kebanyakan orang hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk menyelesaikan transaksinya. Logikanya, dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Xiao Chen memperhatikan bahwa para kultivator lain yang mengobrol sebelumnya semuanya telah pergi, digantikan oleh para kultivator yang belum dia temui. Dia tahu tentang masalah di Pulau Boulder. Dia pasti curiga padaku. Xiao Chen memperhatikannya dan menuju ke bawah tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, sense spiritualnya menangkap sosok yang mengikutinya secara diam-diam. Itu adalah kultivator berwarna hijau. Orang ini adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Jika dia melakukan serangan diam-diam, itu akan menjadi ancaman bagiku. Namun, tidak perlu khawatir karena saya sudah memperhatikannya. Secara kebetulan, dia tahu tentang Menara Desolate kuno. Jika dia mempunyai niat buruk terhadap saya dapat menangkap dan menanyainya. Memikirkan hal ini, sudut bibir Xiao Chen melengkung. Dia berjalan ke depan tanpa tergesa-gesa, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Segera, Xiao Chen menemukan gang yang agak terpencil. Ketika dia menyadari jumlah orang yang sedikit dan lingkungan yang terpencil, dia mengangguk. Saya akan melakukannya di sini. Bang! Tepat pada saat ini, dua kultivator Tiger Vien tiba-tiba melompat keluar dari kedua sisi. Mereka tinggi dan gagah. Segera, mereka mengepung Xiao Chen. Iblis ini tingginya lebih dari 2 meter. Mereka menghalangi sinar matahari dan menimbulkan bayangan besar. Mereka adalah iblis harimau yang telah disinggung Xiao Chen sebelumnya. Iblis harimau yang diusir Jiang Zimo sebelumnya mengeluarkan ki pembunuh dari seluruh tubuhnya. Dia berjalan ke arah Xiao Chen dan tersenyum dingin. Berat, aku sudah bilang padamu untuk menyerahkan 1000 batu roh kelas medial, tapi kamu menolak. Sekarang, aku akan melumpuhkan kakimu dan memaksakan penyesalan ke tenggorokanmu. Apakah begitu? Sayangnya, Anda tidak mampu melakukan hal seperti itu. Xiao Chen tersenyum tipis, tebakan Jiang Zimo benar. Dengan membalikkan tangannya, Lunar Shadow Sabre di Universe Ring miliknya langsung muncul di genggamannya. Keempat iblis harimau adalah Raja Bela Diri tingkat medial. Saat bekerja sama, mereka cukup kuat. Sayangnya, dengan sekali pandang, Xiao Chen tahu bahwa mereka bukanlah penggarap inti para iblis. Mereka tidak memiliki teknik budidaya atau teknik bela diri yang kuat. Jika Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya, mereka tidak punya peluang. Setelah 15 menit, keempat iblis harimau tergeletak di tanah, berduka dengan menyedihkan. Luka dengan berbagai ukuran menutupi tubuh mereka, terkadang berkedip-kedip karena aliran listrik. Sesuai dengan permintaan Jiang Zimo, Xiao Chen tidak terlalu berat. Lukanya tampak mengerikan, tapi tidak parah. Dia hanya memberi mereka pelajaran. Enyahlah. Saya hanya akan menuruti permintaan Jiang Zimo satu kali. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Xiao Chen mengembalikan Lunar Shadow Sabre ke sarungnya sambil mendengus dingin. Beberapa iblis harimau merasa terbebas dari beban yang sangat besar. Mereka tahu bahwa mereka telah menendang papan besi. Mereka bergegas dan melarikan diri. Tidak buruk. Teknik pedang luar biasa. Anda bertarung 1 lawan 4 dan masih memiliki keunggulan luar biasa. Kultivator berbaju hijau berdiri di dinding gang. Xiao Chen tidak menyadari kedatangannya. Sinar matahari bersinar dari belakangnya, menutupi penampilannya. Xiao Chen tersenyum tipis, setelah mengikutiku begitu lama, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri. Kultivator berbaju hijau mengangkat bahunya tanpa komitmen. Dia tidak terkejut bahwa Xiao Chen memperhatikannya. Dia bertanya, apakah Anda berada di Pulau Boulder seminggu yang lalu? Xiao Chen tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan inti iblis darah iblis tingkat tinggi dan berkata, kamu pasti mencari ini. Kultivator berbaju hijau tersenyum dan berkata, bagus sekali, kamu bisa mati sekarang.
Aku akan menyerahkan kepalamu ke Holy Fire Manor untuk mendapatkan hadiah. Itu akan menjadi cara terbaik untuk memaksimalkan nilai Anda. Setelah kultivator berbicara, dia melompat turun dari dinding. Lalu dia mengirimkan dua angin tinju yang tajam ke arah Xiao Chen saat dia terjatuh. Xiao Chen menggambar lunar shadow sabre-nya lagi, dan lampu listrik berkedip-kedip di pedang seputih salju itu. Xiao Chen membelah tinju itu dengan pedangnya. Palem paus raksasa. Kultivator itu berteriak, dan kabut tipis memenuhi sekutunya. Tanah menjadi lunak dan bergelombang seperti air. Xiao Chen menjadi goyah dan mulai bergerak mengikuti air. Sungguh luar biasa kondisi airnya. Orang ini bukanlah raja bela diri tingkat tinggi biasa. Tidak heran dia begitu percaya diri. Seekor paus besar yang dibentuk oleh esens muncul di belakang pembudidaya berwarna hijau. Kemudian ia meluncurkan dirinya ke depan dengan serangan telapak tangan. Paus kolosal itu membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan gigi-giginya yang dingin dan tajam saat ia berlari ke arah Xiao Chen. Kultivator sangat yakin dengan serangan telapak tangan ini. Dia percaya bahwa dengan serangan telapak tangan ini dia bisa membunuh Xiao Chen dengan cepat. Dia sudah mempraktikkan ini dengan sempurna. Selanjutnya, ia memahami keadaan air. Dengan dua faktor ini, langkah ini akan mencapai 120% dari kekuatan aslinya. Bukan hanya jurus ini yang kuat, namun fenomenanya yang kuat dan misterius juga dapat menghancurkan teknik pergerakan pihak lain, membuatnya tidak dapat mengelak. Beberapa petani yang lebih kuat dari petani berwarna hijau menderita di bawah telapak tangan ini. Bahkan jika Raja Bela Diri kelas rendah bisa memblokirnya, dia akan menderita luka parah. Xiao Chen mengedarkan energinya dan membenamkan dirinya dengan kuat ke tanah. Dalam sekejap, dia menambah berat badannya sebanyak 50.000 kilogram. Dia menambatkan dirinya dengan kuat di tempatnya berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Ketika Xiao Chen melihat paus besar terbang ke arahnya, dia tidak berani gegabah. Dia menunjukkan kondisi gunturnya hingga batasnya dan guntur menghantam mereka di langit. Wukui mengguncang surga. Xiao Chen berteriak dan meretas secara vertikal dengan lunar shadow sabre miliknya. Pohon wukui ilahi menjulang seperti gunung saat jatuh menimpa paus yang mendekat, membawa tenaga listrik yang tak terbatas saat melakukannya. Dalam teknik pedang wukui, wukui mengguncang surga adalah pembangkit tenaga listrik untuk bentrokan langsung. Tidak ada trik untuk itu hanya mengubah guntur yang luas menjadi kekuatan yang kuat. Semakin kuat keadaannya dan semakin tebal esensnya, semakin kuat pula gerakan ini. Karena pihak lain ingin berbenturan langsung, Xiao Chen akan memberinya kesempatan ini. Dia ingin melihat kekuatan siapa yang akan menang pada akhirnya. Bang! Paus besar yang terbuat dari esens berbenturan dengan pohon wukui dewa. Sebuah kekuatan yang kuat segera menyebar ke seluruh lingkungan. Guntur dan ombak menderu, dan tembok di sekitar gang runtuh. Paus yang terbuat dari esens bertahan beberapa saat sebelum berhamburan. Namun, pohon wukui milik Xiao Chen hanya meredup tetapi tidak menghilang. Pohon wukui mendarat di tanah dan tanah yang sebelumnya bergerak seperti air menjadi tenang. Serangan Xiao Chen juga telah merusak kondisi air kultivator lainnya. Kultivator berwarna hijau menjadi sangat pucat. Dia mundur beberapa langkah sebelum melambat. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen berhasil menghentikan gerakannya. Kultivator menekan esens yang melonjak di tubuhnya saat dia tersenyum dingin. Kamu memiliki kekuatan. Tidak heran Anda bisa merebut Demon Core itu. Namun, kamu tetap akan mati. Tarian paus yang liar. Gelombang air langsung muncul di tanah. Itu bukanlah ilusi yang disebabkan oleh fenomena misterius. Sebaliknya, itu adalah gelombang yang nyata. Xiao Chen menyadari bahwa celananya menjadi basah, dan dia sedikit mengernyit. Dia mendorong tanah, ingin melompat. Namun, dia menemukan bahwa sepertinya ada sepasang tangan tak kasat mata yang menahan kakinya di dalam air. Di belakang kultivator, esensinya terbentuk menjadi ratusan paus besar. Mereka meraung, dan ketika aura mereka digabungkan, itu luar biasa. Tarian paus liar ini setara dengan teknik bela diri peringkat surga tingkat rendah. Saya hanya bisa menggunakan ini setiap 3 bulan sekali. Kecuali Anda memiliki kekuatan setengah langkah martial monarch, Anda bisa melupakan terobosan. Mati saja. Dia tertawa gila-gilaan saat gerombolan paus menutupi langit dan menuju Xiao Chen. Pada saat kritis, Xiao Chen melepas kain biru di dahinya.
Tanda tahta merah di keningnya segera muncul. Aura Xiao Chen tiba-tiba berubah. Keadaan pembantaian mulai menyatu dengan keadaan guntur. Lunar Shadow Saber berkedip-kedip antara ungu dan merah. Bisa. Cahaya pedang melintas di air dan memotong tangan tak kasat mata yang memegang kaki Xiao Chen menjadi dua. Keadaan pembantaian. Pembudidaya pakaian hijau dengan cepat meningkatkan kecepatan pausnya. Mamalia air tiba-tiba berakselerasi. Xiao Chen menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan mengaktifkan Blood Flame Shoes. Sosoknya melintas saat dia melewati pot. Cahaya pedang yang mengandung ki pembunuh dari keadaan pembantaian menari-nari. Setiap kali ia menebas, ia menghancurkan seekor ikan paus yang sangat besar. Ledakan, 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 ledakan terdengar di ruang sempit itu. Energi yang disebabkan oleh air yang mengamuk itu jatuh dengan keras. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art miliknya secara ekstrim. Bayangan mengikutinya saat dia melesat melewati gang. Dia mengandalkan Blood Flame Shoes untuk meningkatkan kecepatannya hingga Mach 3,5. Xiao Chen berhasil mengelak saat seekor paus besar meledak. Ia tampak menari-nari di permukaan laut di tengah badai yang mengamuk. Namun, tidak ada satupun ombak yang menerpa dirinya. Sebaliknya, dia meretas semuanya. Lampu listrik yang tak terbatas, serta keadaan pembantaian, seakan menekan gelombang ganas tersebut. Brengsek, dia telah memahami dua keadaan pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, dia sangat cepat. Saat kultivator berbaju hijau melihat Xiao Chen membelah pausnya, ekspresi ngeri mewarnai ekspresinya. Kultivator itu ragu-ragu sejenak. Namun, dia melirik ke arah tertentu dan memutuskan untuk bertahan. Untungnya, dia telah bersiap untuk pertempuran ini sebelumnya. Kultivator itu tahu tentang pelarian Xiao Chen dari tangan 15 Raja Bela Diri setengah langkah. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya menjadi salah satu kultivator tingkat jenius yang bisa mengalahkan mereka yang berada di alam kultivasi lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika kultivator berbaju hijau memutuskan untuk mengikuti Xiao Chen, dia menggunakan burung pembawa pesan untuk memberi tahu temannya. Selama dia bisa bertahan sampai temannya tiba, bocah nakal ini akan tamat. Inti iblis darah iblis tingkat tinggi sepadan dengan risiko ini. Apakah dia menjualnya atau menggunakannya untuk membuka lautan kesadarannya sendiri, itu sangatlah berharga. Memikirkan hal ini, ekspresi kultivator perlahan menjadi tegas. Ketika Xiao Chen membunuh paus besar terakhir, sosok kultivator itu bersinar. Kultivator berbaju hijau merasakan keberadaan Xiao Chen saat suara angin menderu di samping telinganya. Lalu, dia menyerang dari sudut yang aneh dari belakang. Xiao Chen tidak berbalik. Dia mengirimkan cahaya aneh dari pedangnya, berkedip-kedip antara merah dan ungu. Itu membentuk belahan bumi dan menyelimuti dirinya. Bang! Angin telapak tangan sang kultivator menerpa cahaya, dan meledak. Gelombang kejut menghantam tubuhnya kembali. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk berputar. Dia memandang ke arah kultivator berwajah pucat dan berkata dengan tenang, "Karena kamu tidak mencoba melarikan diri, kamu pasti punya teman yang datang." Komentar Xiao Chen mengejutkan kultivator tersebut, tetapi dia tidak menghargai pernyataan itu dengan tanggapannya. Dia langsung maju lagi. Xiao Chen telah membaca jawabannya di mata pihak lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang saya sebelum Anda memahami kondisi air Anda hingga mencapai puncaknya." Petir berderak saat Xiao Chen mengambil langkah maju. Dia bergegas maju dengan aura bergelombang dan menggantikan pertahanan dengan serangan. Kekuatan mengamuk, dikombinasikan dengan pembantaian tanpa batas, benar-benar menekan kultivator berbaju hijau. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Puci. Ketika Xiao Chen menemukan peluang, dia menusukkan pedangnya ke depan dan menembus titik terlemah dari angin telapak tangan lawannya, meninggalkan luka di dadanya. Retas. Setelah melakukan serangan, Xiao Chen tidak memberikan waktu kepada lawannya untuk bereaksi. Dia dengan cepat menggunakan yang paling sederhana dari 8 teknik dasar sabre. Pada saat percikan api beterbangan, tepat sebelum pedang itu mengenai dada penggarap, dia bertepuk tangan. Dia menangkap pedang Xiao Chen di antara telapak tangannya, menghentikan serangannya. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri, "Kamu benar-benar berani menggunakan tangan kosongmu untuk menangkap pedangku." Petir, memukul. Lampu listrik,
yang dipenuhi dengan keadaan pembantaian, meledak. Seketika, ia menembus esensi yang menutupi telapak tangan kultivator. Saat listrik padam, telapak tangan penggarap membengkak. Xiao Chen terus menekan dengan pedangnya, dan cahaya pedang mengenai rompi bagian dalam lawannya. Listrik merah berderak dan berkedip pada pedang, memanjang menjadi lampu listrik yang panjang. Dengan bantuan pembantaian, ia dengan mudah menembus rompi bagian dalam. Serangan itu mengoyak daging penggarap hijau itu, meninggalkan luka yang dalam di dadanya. Xiao Chen melangkah maju dan meletakkan pedangnya di leher lawannya sesaat sebelum dia bisa melarikan diri. Jika kamu tidak ingin mati, jangan bergerak. Jawab pertanyaanku. Ya, luka kultivator itu sangat dalam hingga ke tulang, darah tumpah ke tanah tanpa henti. Dia memiliki ekspresi yang sangat sedih tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Saya telah menyadari bahwa, jika saya tidak menaiki mayat orang lain untuk bangkit, orang lain akan membunuh saya, dan saya akan menjadi batu loncatan mereka. Orang ini memiliki kesadaran yang cukup baik. Namun, Xiao Chen yakin bisa mendapatkan jawabannya. Dia menekankan pedang itu ke leher pihak lain dan mencondongkan tubuh ke depan. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Jawab pertanyaan saya, dan Anda mungkin mengulur waktu. Mungkin teman Anda akan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Anda. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Pedang itu mematahkan kulitnya, dan darah menetes ke tenggorokannya. Dengan kematian yang begitu dekat, kultivator menyerah pada ketakutannya. Kata-kata terakhir Xiao Chen memicu harapan dalam dirinya. Jika kultivator berbaju hijau dapat mengulur waktu, rekannya mungkin bisa menyelamatkannya. Apa pertanyaanmu? Sangat bagus. Ada apa dengan menara sunyi kuno? Ceritakan padaku secara detail, tuntut Xiao Chen dengan tatapan tenang. Ketika kultivator mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia awalnya mengira Xiao Chen akan menanyakan beberapa rahasia kepadanya. Ternyata dia ingin tahu tentang hal ini. Kalau begitu, dia tidak perlu menolak. Ada sebuah menara batu yang telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui di kota Desolate. Rumor mengatakan bahwa itu sudah ada sejak zaman kuno. Ada banyak hal misterius di menara itu. Ada teknik bela diri yang kuat, harta karun rahasia yang misterius, teknik budidaya yang mendalam, dan bahkan senjata suci yang jatuh dari langit. Para penggarap dapat menemukan apa yang hanya dapat mereka impikan di sana. Jika seseorang melakukan budidaya di menara, kecepatan budidayanya akan meningkat secara signifikan. Ada total 9 lantai. Semakin jauh seseorang mendaki, semakin banyak manfaat yang bisa diperolehnya. Selain itu, yang paling aneh adalah menara batu tersebut hanya memperbolehkan orang yang berusia di bawah 25 tahun untuk masuk. Begitu usia tulang melampaui batas, tidak peduli tingkat kultivasi apapun yang dimiliki seseorang, bahkan alam kaisar bela diri pun, seseorang tidak dapat masuk. Itu seperti negeri pertemuan kebetulan yang khusus disiapkan untuk para jenius. Kultivator berbaju hijau melanjutkan, tentu saja sulit untuk memasuki menara. Menara Desolate kuno hanya dibuka setiap 2 tahun sekali. Anda perlu menjalani ujian dari beberapa organisasi eksternal dan kemudian memperjuangkan jumlah tempat yang terbatas. Terakhir, Anda harus menghadapi ujian Menara Desolate kuno itu sendiri. Hu Qi. Saat Xiao Chen hendak bertanya tentang bagaimana cara memenuhi syarat untuk mengikuti ujian, sebuah anak panah emas tiba-tiba terbang ke arah dahi Xiao Chen. Anak panah emas itu benar-benar cemerlang seperti miniatur matahari kemasan. Itu melukai mata Xiao Chen. Panah emas itu anehnya cepat, mencapai Mach 4. Terlebih lagi, ia membawa kekuatan yang luar biasa, mengandung aura yang menghancurkan bumi. Itu tidak terasa seperti anak panah, tapi pedang yang bisa menembus 9 langit. Kemanapun ia melewatinya, ia menembus udara seperti kertas, meninggalkan robekan yang panjang. Xiao Chen merasakan aura berbahaya. Dia dengan cepat mengaktifkan Blood Flame Eagles bersayap hitam di Blood Flame Shoes, dan kecepatannya langsung mencapai Mach 4 saat dia menghindar ke samping. Siu, sesosok tubuh dengan cepat turun, mengejar anak panah itu. Kemudian, dia meraih anak panah emas serta kultivator berwarna hijau sebelum bergegas kembali dengan kecepatan kilat. Xiao Chen hendak mengejar mereka ketika dia merasakan aura beberapa raja bela diri setengah langkah dari kota.
Mereka menuju ke arahnya, bergerak cepat. Memikirkan hal itu, manajemen kota mungkin merasakan pertarungan tersebut dan datang untuk menyelidikinya. Tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, Xiao Chen segera pergi ke arah lain. Qin Pengyu, kenapa kamu tidak membantuku membunuhnya? Kultivator berbaju hijau menanyai temannya setelah penyelamatannya. Kultivator bernama Qin Pengyu memainkan anak panah emas di tangannya dan tersenyum tipis, kita harus kembali dulu. Saya hanya dapat menggunakan Golden Flash saya sekali sehari. Selanjutnya, orang-orang dari kediaman Tuan Kota akan segera tiba. Mari kita tidak membicarakan hal itu sekarang. Sudahkah Anda memverifikasi bahwa itu adalah dia? Kultivator itu mengangguk dan berkata, saya telah memverifikasinya. Aku melihatnya mengeluarkan inti iblis darah iblis tingkat tinggi. Ketika Qin Pengyu mendengar kata-kata, inti iblis darah tingkat tinggi puncak, keserakahan melintas di matanya. Dia berkata, itu bagus. Awasi dia untuk saat ini. Setelah dia meninggalkan kota, kami akan menyerang. Anda juga dapat menggunakan waktu untuk memulihkan diri. Beri aku 1 bulan. Ketika saya telah memahami kondisi air saya hingga batasnya, saya akan membunuh bocah ini secara pribadi, kata penggarap berbaju hijau dengan kejam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kota musim semi surgawi, Xiao Chen menghabiskan beberapa batu roh kelas rendah dan menemukan halaman yang diperuntukkan bagi para penggarap. Selain kamar tidur, halaman semacam ini juga memiliki ruang budidaya khusus, tempat duel untuk berlatih teknik bela diri, dan segala macam peralatan untuk melunakkan tubuh. Seseorang bahkan dapat menyewa rekan pelatihan. Xiao Chen mengeluarkan seni tempering tubuh cakrawala saat berada di ruang budidaya. Kekuatannya akhirnya mencapai kekuatan 150.000 kg. Sekarang setelah dia mengatasi kekacauan di cincin semesta, sekarang saatnya untuk mengembangkan seni tempering tubuh cakrawala ini. Adapun berita tentang Menara Desolate kuno, Xiao Chen berhasil mengumpulkan informasi yang cukup untuk mendapatkan gambaran kasar dari penggarap pakaian hijau. Tidak diragukan lagi, itu adalah tempat yang harus dikunjungi oleh semua orang jenius. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk, salah satu persyaratan dasarnya adalah kekuatannya. Tanpa cukup kuat, bahkan jika Xiao Chen tahu cara masuk, dia tidak akan lulus ujian. Sedangkan untuk tanggal 17 bulan depan, situasi di Clear Spring Inn yang disebutkan Jiang Zimo mungkin terkait erat dengan Menara Desolate kuno. Xiao Chen agak tertarik untuk memeriksanya sekarang. Namun, sebelum itu, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Xiao Chen tidak percaya diri bisa mengalahkan Jiang Zimo. Akan sulit untuk menjadi lebih kuat dengan maju ke Medial Great Martial King dalam waktu sesingkat itu. Ini karena Xiao Chen memiliki fondasi yang lebih kuat daripada yang lain. Dibandingkan dengan Raja Bela Diri kelas rendah lainnya, sebagian besar esensi mereka adalah genangan air. Orang jenius biasa adalah sungai yang mengalir deras. Adapun Xiao Chen, esensinya seperti lautan luas. Kecuali Xiao Chen membandingkan dirinya dengan seorang jenius puncak, sangat sedikit yang bisa melampauinya. Hanya mengandalkan teknik budidaya peringkat surga, mantra ilahi guntur ungu, dia telah meninggalkan banyak orang dalam debu. Selain itu, Xiao Chen telah mengonsumsi banyak ramuan roh dari kebun ramuan di Pulau Qianren. Hal ini mengakibatkan Xiao Chen memiliki esens jauh lebih banyak daripada yang lain. Semua ini membuat kemajuan dalam bidang kultivasi menjadi sulit bagi Xiao Chen. Itu seperti sebuah gedung besar dan tinggi. Fondasi yang dia letakkan beberapa kali jauh lebih dalam daripada yang lain. Untuk membangun ke lantai 5, waktu yang harus dihabiskan Xiao Chen juga jauh lebih banyak daripada yang lain. Namun, begitu dia mencapai ketinggian yang sama, dia dapat menampung lebih banyak orang. Oleh karena itu, untuk saat ini, Xiao Chen bersiap untuk fokus pada tempering tubuh fisiknya, fokus pada pengembangan seni tempering tubuh cakrawala. Seni tempering tubuh cakrawala memiliki total 12 lapisan. 3 lapisan pertama adalah fondasinya. Mereka fokus pada penguatan tulang, daging, dan meridian. Lapisan keempat akan mulai meningkatkan vital qi dalam tubuh seorang kultivator. Setiap 3 lapisan mewakili rintangan besar. Begitu seseorang melampauinya, vital qi mereka akan meningkat secara besar-besaran. Xiao Chen menutup manual rahasia seni tempering tubuh cakrawala dan duduk bersila di atas sajadah, menutup matanya.
Xiao Chen mulai mengedarkan vital qi di tubuhnya dengan cara yang dijelaskan oleh seni tempering tubuh cakrawala. Dia secara resmi mulai mengolah teknik budidaya tempering tubuh peringkat surga ini. Esensi dan vital qi berbeda. Ada pepatah umum, ketika para kultivator tidak menggunakan esens mereka, mereka menggunakan vital qi mereka. Kenyataannya, setiap orang, bahkan orang biasa yang tidak berkultivasi, memiliki vital qi. Itu hanya masalah seberapa banyak. Namun, hanya mereka yang mengembangkan teknik budidaya tempering tubuh yang dapat mengontrol vital qi mereka sendiri dengan mahir seperti esens, membuatnya bergerak ke seluruh tubuh untuk mencapai efek tempering tubuh. Pembudidaya semacam itu bahkan dapat melepaskan vital qi mereka keluar tubuh mereka, melakukan hal-hal seperti membelah gunung, menghancurkan batu, atau terbang. Tentu saja, seseorang hanya dapat mencapai prestasi seperti ini dengan mencapai tingkat kultivasi yang mendalam. Setelah 3 hari, Xiao Chen berhasil menembus lapisan pertama seni tempering tubuh cakrawala. Semua persendiannya mulai retak, menjadi lebih tangguh dan tidak bisa dipatahkan. Di saat yang sama, tulang Xiao Chen mengalami perubahan yang luar biasa. Dari dalam hingga luar tulang, semuanya mulai menggeliat. Ini terasa sangat menyakitkan. Rasanya seperti ada yang menusuk tulangnya dengan jarum. Bagi Xiao Chen, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk tulangnya tanpa henti. Xiao Chen mengatupkan giginya saat dia melakukan yang terbaik untuk menahan penderitaan ini, tidak membiarkan pikirannya runtuh. Rasa sakit itu berlangsung 1 jam sebelum perlahan berakhir. Akhirnya, rasa hangat dengan cepat menyebar ke seluruh tulangnya. Kehangatan itu menghapus semua rasa sakit sebelumnya, membuat Xiao Chen merasa sangat nyaman. Ketika melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa tubuh Xiao Chen yang sebelumnya halus menjadi lebih kuat. Sudut wajah Xiao Chen tajam seolah wajahnya diukir dari batu. Dia sangat tampan. Xiao Chen berhasil menanggung prosesnya. Ia terus menaiki kesuksesannya dan mulai mengembangkan seni tempering tubuh cakrawala lagi, mencoba menerobos ke lapisan kedua. Lapisan pertama melunakkan tulang, dan lapisan kedua mengeraskan darah. Darah, mengacu pada darah, daging, dan kulit, bukan darah saja. Seiring berjalannya waktu, Xiao Chen berkultivasi sepanjang malam dan siang. Dengan pil puasa, dia bahkan tidak perlu berhenti untuk makan. Waktu berlalu dalam sekejap mata, 10 hari lagi telah berlalu. Akhirnya, Xiao Chen mencapai titik hampir menembus lapisan kedua seni tempering tubuh cakrawala. Lapisan kedua berbeda dari yang pertama, pengerasan tulang. Mengeringkan darah dan daging tidak menimbulkan banyak rasa sakit, tetapi ada rasa gatal yang tak tertahankan. Semua otot yang menempel pada tulangnya menggeliat dengan gelisah. Hal ini membuat seseorang merasa gelisah dan tergoda untuk berhenti melakukan terobosan. Ekspresi Xiao Chen berubah seolah dia tersenyum dan cemberut pada saat bersamaan. Dagingnya tampak seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di bawah kulitnya. Xiao Chen menjaga pikirannya dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri, mencoba melupakan rasa gatal yang tak tertahankan itu. Keadaan seperti itu berlanjut selama 2 jam sebelum berhenti. Xiao Chen hampir menyerah. Perasaan ini bahkan lebih tak tertahankan daripada rasa sakit yang menyayat hati sebelumnya. Tidak heran sebagian besar pembudidaya di benua itu tidak mau mengolah tubuh fisik. Penyiksaan seperti itu dapat menyebabkan sebagian besar petani kehilangan tujuan mereka. Xiao Chen berhasil menembus lapisan kedua. Daging di bawah kulitnya mengalami dan perubahan yang luar biasa. Namun, tampaknya terdapat terlalu banyak perbedaan di permukaan. Satu-satunya perbedaan adalah massa otot keempat anggota tubuh Xiao Chen meningkat. Hal ini membuat sosoknya yang sebelumnya terlihat halus terlihat lebih tegas. Berikutnya adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga mengolah meridian. Itu juga merupakan lapisan pondasi yang paling penting. Meridian adalah dasar dari semua budidaya. Jika meridiannya lumpuh, kultivatornya juga akan lumpuh. Tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak akan bisa menampilkan semua itu. Menempa meridian akan sangat bermanfaat bagi seorang kultivator. Ketika meridian menjadi lebih tangguh dan luas, seseorang dapat mengedarkan lebih banyak esens dan tidak takut meridiannya membengkak dan pecah. Kekuatan semua teknik bela diri akan meningkat 1 tingkat. Ini hanyalah manfaat yang terlihat. Masih ada beberapa manfaat yang tidak mencolok.
Terobosan ke lapisan ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dipersiapkan dan ditembus seseorang dalam satu tarikan napas. Sebaliknya, seseorang harus memperluas meridian secara perlahan, dengan sangat hati-hati dalam setiap langkah. Seseorang tidak boleh terlalu tidak sabar atau terlalu berhati-hati. Jika seseorang terlalu tidak sabar, mereka mungkin akan melukai meridiannya dan melumpuhkan dirinya sendiri. Jika seseorang terlalu berhati-hati dan melakukan terlalu sedikit, kultivator mungkin tidak mencapai efek yang diharapkan, hanya membuang-buang waktu. Seseorang harus mempertahankan fokus mereka setiap saat sepanjang hari, menghabiskan banyak semangat mereka. Mereka tidak bisa berhenti memperluas dan melemahkan meridian. Setelah setengah bulan, Xiao Chen akhirnya membuka matanya. Dia tampak kelelahan, dan matanya cekung, tidak ada semangat yang tersisa dalam dirinya. Namun, di kedalaman mata Xiao Chen, ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Setelah bertahan setengah bulan, dia akhirnya melihat beberapa hasil. Xiao Chen akhirnya berhasil menembus lapisan ketiga seni tempering tubuh cakrawala. Dia menghabiskan lebih dari 20 hari untuk meletakkan dasar seni tempering tubuh cakrawala. Yang tersisa adalah konsolidasi berkelanjutan dari budidaya Xiao Chen. Kemudian, dia bisa bersiap untuk menembus lapisan keempat kapan saja. Meskipun ada perbedaan besar antara dirinya dan Bai Lixi, yang membutuhkan waktu 1 bulan untuk berkultivasi hingga lapisan keempat dan menembus lapisan kelima, Xiao Chen masih puas dengan kemajuannya. Sepertinya, dengan bantuan marigold cahaya mengalir, kemampuan pemahaman Xiao Chen telah meningkat secara signifikan. Kalau tidak, dia pasti akan menggunakan lebih dari 20 hari untuk berhasil berkultivasi ke lapisan ketiga. Xiao Chen berdiri dengan susah payah. Dia berpikir untuk berjalan-jalan untuk memulihkan semangatnya. Tanpa diduga, dia mengambil satu langkah dan terjatuh. Xiao Chen berjuang untuk tetap membuka matanya tetapi akhirnya kelelahan. Dia tertidur di lantai. Fokus intensitas tinggi selama setengah bulan telah menghabiskan lebih banyak semangat daripada yang diperkirakan Xiao Chen. Bahkan dengan energi mentalnya yang kuat, dia tidak dapat menahannya. Kenyataannya, pada tingkat ini, Xiao Chen adalah satu-satunya orang yang berkultivasi siang dan malam seperti yang dilakukannya. Kultivator lain dari generasi yang sama tidak dapat mencapai hal seperti itu. Xiao Chen tidur selama 2 hari 2 malam sebelum dia bangun. Pada saat itu, dia telah memulihkan sebagian besar semangatnya. Gemuruh, gemuruh. Xiao Chen sangat lapar hingga perutnya keroncongan keras. Xiao Chen duduk di tanah dan tersenyum pahit. Efek dari pil puasa berakhir beberapa hari yang lalu. Aku perlu mandi dan makan besar. Xiao Chen bangkit dan keluar dari ruang budidaya. Dia tiba di halaman depan dan membunyikan bel. Tak lama kemudian, seorang gadis pelayan cantik tiba di luar. Kekuatan yang sangat kuat menjalankan halaman ini untuk budidaya. Mereka menyediakan segala macam layanan. Tentu saja, makanan dan air panas tidak hilang dari daftar. Tentu saja ada syaratnya. Seseorang harus menghabiskan batu roh. Jika seseorang menghabiskan cukup uang, mereka bahkan bisa menyediakan halaman dengan energi spiritual yang padat yang tidak kalah dengan paviliun sahabat surgawi.